Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futi Kamsya dari Prodi Manajemen dengan NIM 22059015. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas pengantar akuntansi pertemuan ke-7. Nah, pada soalnya yaitu tertera saldo rekening perusahaan Jasa MD tanggal 31 Desember 2018, yaitu kas sebesar 45.000, piutang usaha sebesar 4.000, perlengkapan sebesar 3.000, asuransi dibayar di muka 4.000, tanah 53.000, peralatan 24.000, akumulasi depresiasi peralatan sebesar 10.000, utang usaha 3.000, utang gaji 2.000, pendapatan diterima di muka 8.000, modal Vira 93.000, prive Vira 20.000, pendapatan jasa 60.000, beban iklan 8.000, dan beban gaji 15.000. Nah, data penyesuaian per 31 Desember 2018 yaitu 1. Piutang usaha yang tak tertagih sebesar 2.000. 2. Perlengkapan yang terpakai selama periode tersebut sebesar 1.000. Asuransi untuk periode berikutnya sebesar 3.000. Depresiasi untuk aktiva tetap sebesar 4.000. Pendapatan jasa yang masih akan diterima sebesar 2.000. Dan pendapatan diterima di muka yang dapat diakui sebagai pendapatan sebesar 5.000. Nah, di tugas ini saya diminta untuk memasukkan data di atas pada buku besar dan neraca saldo sebelum penyesuaian yang disediakan. Nah, yang diminta adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, karena saldo sebelumnya itu belum dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi akan saya masukkan saldo-saldo tersebut ke dalam neraca saldo perusahaan Jasa MD neraca saldo per 31 Desember 2018. Dengan kas 45.000 di debit, piutang usaha 4.000 di debit, perlengkapan 3.000 debit, tanah 53.000 di debit, peralatan 24.000 di debit, asuransi dibayar di muka 4.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan 10.000 di kredit, hutang gaji 3.000 di kredit, hutang bank 2.000 di kredit, pendapatan diterima di muka 8.000 di kredit, modal Vira 93.000 di kredit, prive Riva 20.000 di debit, pendapatan jasa 60.000 di kredit, beban iklan 8.000 di debit, dan beban gaji 15.000 di debit. Setelah dijumlahkan semuanya, debit dan kreditnya, hasilnya adalah 176.000, sama-sama 176.000 di debit maupun kredit. Jadi hasilnya balance dan neraca saldo ini sudah benar. Nomor akun dapat kita tulis sesuai dengan akunnya masing-masing, misalnya aset berkepala 1, beban berkepala. Untuk nomor akunnya dapat kita tulis sendiri dengan mengelompokkan akun-akun yang ada di dalam sini ke dalam kelompoknya masing-masing, yaitu misalnya kas dengan kepala 1, utang dengan awalannya 2, modal dan prive dengan awalannya 3, pendapatan jasa dengan awalan 4, dan beban di awalan yang 5. Untuk nomor akunnya sendiri dapat kita tulis berdasarkan kelompok akunnya, misalnya akun kas, akun aset dengan awalan 1, akun utang dengan awalan 2, akun modal dengan awalan 3, akun pendapatan dengan awalan 4, dan akun beban dengan awalannya 5. Jadi neraca yang sudah saya tulis ini sudah benar karena sama-sama balance antara debit dan kreditnya, yaitu 176.000. Perintah selanjutnya itu, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada jurnal umum yang disediakan. Postinglah ke buku besar, lalu hitunglah saldo masing-masing akun buku besar tersebut setelah penyesuaian. Nah, jadi kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian per 31 Desember 2018 ini. Yang pertama, piutang yang tak tertagih adalah sebesar 2.000. Nah, data penyesuaian piutang yang tak tertagih tersebut dapat kita tulis dengan ayat jurnal penyesuaian beban piutang tak tertagih dan cadangan piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih
yaitu 2.000 di debit, dan cadangan piutang tak tertagih 2.000 di kredit. Penyesuaian selanjutnya yaitu perlengkapan yang terpakai selama periode tersebut sebesar 1.000. Nah, perlengkapan yang terpakai artinya adalah beban dari perlengkapan. Jadi, ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapannya yaitu 1.000 di debit dan perlengkapannya sebesar 1.000 di kredit. Penyesuaian yang ketiga yaitu asuransi untuk periode berikutnya adalah 3.000. Nah, ayat jurnal tersebut dapat kita tulis dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka, yang mana beban asuransinya sebesar 3.000 di debit dan asuransi dibayar di muka sebesar 3.000 di kredit. Nah, data penyesuaian selanjutnya yaitu depresiasi untuk aktiva tetap sebesar 4.000. Nah, data penyesuaian tersebut dapat kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu biaya depresiasi aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap. Biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 4.000 diletakkan di debit, sedangkan akumulasi depresiasi aktiva tetap sebesar 4.000 diletakkan di kredit. Nah, data penyesuaian selanjutnya yaitu pendapatan jasa yang masih akan diterima sebesar 2.000. Pendapatan jasa yang masih akan diterima atau disebut juga piutang usaha. Nah, jadi ayat jurnal penyesuaian untuk piutang usaha atau piutang jasa tersebut yaitu piutang jasa dan pendapatan jasa. Piutang jasanya sebesar 2.000 diletakkan di debit, sedangkan pendapatan jasa sebesar 2.000 diletakkan di kredit. Nah, data penyesuaian terakhir yaitu pendapatan diterima di muka yang dapat diakui sebagai pendapatan adalah 5.000. Nah, karena pendapatan diterima di mukanya diakui sebagai pendapatan, jadi ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatannya sebesar 5.000 diletakkan di debit, sedangkan pendapatan diterima di muka sebesar 5.000 diletakkan di kredit. Nah, setelah ditotalkan antara debit dan kreditnya, jumlahnya adalah 17.000 dan keduanya sama-sama 17.000. Jadi balance ya antara debit dan kreditnya. Nah, tugas selanjutnya yaitu posting BB atau ke buku besar, yaitu nama akunnya beban piutang tak tertagih dengan nomor akun 507. Pada tanggal 31 Desember 2018, keterangannya adalah penyesuaian referensi jurnal umum halaman 2, debitnya sebesar 2.000 dan saldonya adalah 2.000 di debit. Selanjutnya yaitu nama akun cadangan piutang tak tertagih dengan nomor akun 507. Nah, selanjutnya yaitu nama akunnya adalah cadangan piutang tak tertagih dengan nomor akun 108 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian referensi jurnal umum halaman 2, saldonya 2.000 di kredit. Nah, selanjutnya yaitu dengan nama akun cadangan piutang tak tertagih dan nomor akun 108 tanggal 31 Desember 2018 dengan keterangan penyesuaian referensi jurnal umum halaman 2, yakni sebesar 2.000 diletakkan di kredit dan saldo akhirnya yaitu 2.000 di kredit. Selanjutnya yaitu akun beban perlengkapan dengan nomor akun 504 tanggal 31 Desember 2018, keterangannya penyesuaian referensi jurnal umum halaman 2 sebesar 1.000 di debit dan saldo akhirnya yaitu 1.000 di debit. Selanjutnya yaitu ada akun perlengkapan dengan nomor akun 103 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian referensi jurnal umum halaman 2 dikreditkan sebesar 1.000 dan saldo akhirnya yaitu 1.000 di kredit. Selanjutnya ada akun beban asuransi dengan nomor akun 503 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian referensi jurnal umum halaman 2
didebitkan sebesar 3.000 dan saldo akhirnya adalah 3.000 di debit. Selanjutnya ada akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 106 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian, referensi jurnal umum sebesar 3.000 dikreditkan dan saldo akhirnya adalah 3.000 diletakkan di kredit. Nah, selanjutnya ada nama akunnya yaitu biaya depresiasi aset tetap, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, keterangannya penyesuaian, referensi jurnal umum halaman 2, didebitkan sebesar 4.000 dan saldo akhirnya yaitu 4.000 diletakkan di debit. Akun selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi aktiva tetap tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian, referensi jurnal umum halaman 2, dikreditkan sebesar 4.000 dan saldo akhirnya sebesar 4.000 diletakkan di kredit. Akun selanjutnya yaitu piutang jasa dengan nomor akun 102 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian, referensi jurnal umum halaman 2, didebitkan sebesar 2.000 dan saldo akhirnya sebesar 2.000 diletakkan di debit. Akun selanjutnya ada pendapatan jasa dengan nomor akun 401 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian, referensi jurnal umum halaman 2, dikreditkan sebesar 2.000 dan saldo akhirnya sebesar 2.000 diletakkan di kredit. Selanjutnya ada akun pendapatan dengan nomor akun 401 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian, referensi jurnal umum halaman 2, didebitkan sebesar 5.000 dan saldo akhirnya diletakkan di debit sebesar 5.000. Dan yang terakhir ada akun pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 203 tanggal 31 Desember 2018, keterangan penyesuaian, referensi jurnal umum halaman 2, dikreditkan sebesar 5.000 dan saldo akhirnya sebesar 5.000 diletakkan di kredit. Nah, untuk saldo dari masing-masing buku besar yang sudah kita posting tadi, dapat kita lihat jumlahnya melalui neraca saldo yang telah disesuaikan ini, yaitu piutang usaha 2.000 di debit, perlengkapan 1.000 di kredit, asuransi dibayar di muka 3.000 di kredit, dan lainnya. Dan setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 17.000 di debit dan 17.000 di kredit. Jadi sama-sama 17.000 artinya balance dan artinya penghitungannya sudah benar. Nah, di perintah ketiga kita diminta untuk memindahkan seluruh akun di atas beserta saldonya dalam neraca lajur yang telah disediakan. Lalu selesaikan hingga ke kolom terakhir atau laporan posisi keuangan. Nah, ini merupakan semua akun dan saldo yang telah saya pindahkan ke dalam neraca lajur atau kertas kerja. Nah, perusahaan Jasa MD neraca lajur periode 31 Desember 2018. Nah, di neraca lajur ini terdapat 10 kolom yang mana ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, serta neraca beserta debit dan kreditnya. Jadi di kolom pertama ada neraca saldo, debit, dan kreditnya, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, semuanya kita pindahkan ke sini, mulai dari debit dan kreditnya, dan setelah dijumlahkan hasilnya adalah 176.000. Nah, antara debit dan kreditnya sudah balance, berarti penghitungannya sudah benar. Nah, selanjutnya ada penyesuaian, yaitu penyesuaian yang kita lakukan sebelumnya dimasukkan ke dalam kolom ini, dan jika belum terdapat akunnya di sini, bisa kita tambahkan di bagian bawah seperti beban piutang tak tertagih, cadangan piutang tak tertagih, beban asuransi, beban perlengkapan, dan biaya depresiasi aktiva tetap bagi yang sudah ada seperti piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, akumulasi depresiasi peralatan, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan jasanya, bisa langsung kita tuliskan di kolom yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, setelah dipindahkan ke sini dan kita totalkan,
hasilnya adalah 17.000, sama-sama 17.000 di debit maupun kredit, berarti sudah balance dan penghitungannya pun sudah benar. Nah, setelah itu kita masukkan semua saldonya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Ini merupakan gabungan dari neraca saldo beserta penyesuaian. Jadi kita tinggal pindahkan kas, yaitu 45.000 di debit, piutang usaha 4.000 di sini, 4.000, dan di penyesuaian 2.000. Jika sama-sama terletak di debit, maka ditambah, jadi 4.000 tambah 2.000 adalah 6.000. Nah, perlengkapannya di neraca saldo ada 3.000 di debit, sedangkan di penyesuaiannya ada 1.000. Berarti keduanya kita kurangkan karena debit dan kredit. Jadi hasilnya adalah 2.000 di neraca setelah penyesuaian, yaitu di debit, di saldo yang paling besar. Karena saldo paling besar ada di debit, maka dibuatnya di debit di sini. Nah, setelah itu ada tanah, langsung kita buat 53.000 di sini. Peralatan 24.000 di debit, asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo terdapat 4.000 di debit, sedangkan di penyesuaian terdapat 3.000 di kredit. Jadi kita kurangkan dan mendapat hasilnya adalah 1.000 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan di neraca saldo terdapat 10.000 di kredit dan di penyesuaian terdapat 4.000 di kredit. Jadi karena sama-sama di kredit, maka kita tambahkan menjadi 14.000 di kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, hutang gajinya yaitu 3.000 di kredit, jadi di sini 3.000 di kredit. Hutang bank 2.000 di kredit. Di neraca saldo setelah penyesuaian juga 2.000 di kredit. Pendapatan diterima di muka, di neraca saldonya yaitu 8.000 di kredit, sedangkan di penyesuaiannya terdapat 5.000 di kredit. Jadi karena sama-sama kredit, maka kita jumlahkan menjadi 13.000 di kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu modal Vira. Modal Vira yaitu 93.000 di kredit dan di neraca saldo setelah penyesuaiannya tetap 93.000 di kredit. Nah, Prive Vira yaitu 20.000 di debit dan di neraca saldo setelah penyesuaian yaitu 20.000 di debit. Sedangkan di penyesuaiannya terdapat 2 yaitu 5.000 di debit pada penyesuaian nomor 6 dan penyesuaian nomor 5-nya yaitu 2.000 di kredit. Nah, untuk kredit dan debit berarti kita kurangkan yaitu 60.000 dikurang 5.000 sama dengan 55.000, dan karena saldonya di kredit maka ini ditambah dengan 2.000 menjadi 55.000 ditambah 2.000 sama dengan 57.000. Kita tuliskan di neraca saldo setelah penyesuaian di kredit. Nah, beban iklannya 8.000, tetap kita tuliskan 8.000 di debit. Beban gaji 15.000, kita masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian 15.000 di debit. Nah, setelah itu beban piutang tak tertagih di neraca saldo tidak ada dan kita masukkan dari penyesuaiannya yaitu 2.000 di debit. Cadangan piutang tak tertagih yaitu di penyesuaian 2.000 di kredit, maka di sini juga 2.000 di kredit. Beban asuransi 3.000 di debit dan kita masukkan di sini yaitu 3.000 di debit. Beban perlengkapan yaitu 1.000 di debit, sedangkan kita masukkan di sini tetap 1.000 di debit. Dan yang terakhir biaya depresiasi aktiva tetap yaitu 4.000 di debit, sedangkan di neraca saldo setelah penyesuaian 4.000 di debit. Nah, setelah kita totalkan hasilnya adalah 184.000. Antara debit dan kreditnya sudah sama-sama 184.000, jadi sudah balance dan penghitungannya sudah benar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke laporan laba rugi, yaitu yang isinya adalah pendapatan dan juga beban-beban. Nah, pendapatannya yaitu yang telah disesuaikan pada neraca saldo setelah penyesuaian yaitu 57.000, kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi pada bagian kredit 57.000, dan kita pindahkan juga beban-beban yang sudah disesuaikan pada neraca saldo setelah penyesuaian, kita masukkan di sini yaitu beban iklan sebesar 8.000, beban gaji 15.000, beban piutang tak tertagih 2.000, beban asuransi 3.000, beban perlengkapan 1.000, dan beban atau biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 4.000. Nah, setelah ditotalkan semua beban ini adalah 33.000. Nah, antara dua ini memang tidak balance karena
akan kita kurangkan untuk menghasilkan atau memperlihatkan laba dari perusahaan tersebut. Nah, jadi setelah dikurangkan 57.000 dengan 33.000 hasilnya adalah 24.000. Jadi 24.000 inilah yang merupakan laba dari perusahaan jasa MD. 24.000 ditambahkan dengan 33.000 hasilnya 57.000. Jadi balance antara debit dan kreditnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke kolom neraca yang isinya adalah aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, aset terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, tanah, peralatan, asuransi dibayar di muka, akumulasi depresiasi peralatan, dan liabilitasnya terdiri dari hutang gaji, hutang bank, dan pendapatan diterima di muka, sedangkan preferira juga termasuk ke dalam aset, dan juga cadangan piutang tak tertagih juga termasuk ke dalam aset, namun dikreditkan. Nah, setelah kita pindahkan di sini, nah kita jumlahkan semua angka yang ada di dalam sini dan hasilnya adalah 151.000 dan 127.000. Angka ini memang tidak balance karena 127.000 ini jika ditambah dengan laba usaha yang sudah didapatkan yaitu 24.000, hasilnya adalah 151.000. Jadi keduanya menjadi balance antara debit dan kreditnya. Jadi penghitungan di neraca lajur ini sudah benar karena semuanya sudah balance, mulai dari neraca saldonya, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, serta neracanya sudah balance. Nah, di perintah yang keempat, kita diminta untuk membuat laporan keuangan lengkap, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini merupakan laporan keuangan yang dimaksud. Saya awali dengan laporan laba rugi. Seperti yang sudah kita lihat di kolom neraca lajur, kita tinggal pindahkan semua akunnya di sini, seperti pendapatan jasa dan juga beban-beban usaha. Kita jumlahkan semua beban usaha dan setelah dijumlahkan, hasilnya kita kurangi dengan pendapatan jasa. Nah, setelah dikurangi hasilnya adalah 24.000. Jadi 24.000 inilah yang merupakan laba dari perusahaan tersebut. Nah, di bawahnya terdapat laporan perubahan modal perusahaan jasa MD, laporan perubahan modal periode yang berakhir 31 Desember 2018, yang mana modal awalnya yaitu 93.000. Laba usahanya kita tuliskan 24.000, 24.000. Privenya yaitu 20.000. Nah, laba usaha dan prive kita kurangkan, hasilnya adalah 4.000 atau kenaikan modalnya sebesar 4.000. Setelah itu kita jumlahkan kenaikan modal dengan modal awal menjadi 97.000. Jadi, modal akhir dari perusahaan jasa MD adalah 97.000 ini. Nah, untuk laporan posisi keuangannya yaitu perusahaan jasa MD neraca per 31 Desember 2018, kita masukkan semua aset ke dalam aset ini, kita kelompokkan dari aset lancar dan juga aset tetapnya, dan juga ada liabilitas beserta ekuitas. Nah, aset lancarnya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, akumulasi depresiasi aktiva tetap, cadangan piutang tak tertagih, aset tetap, peralatan, dan tanah. Nah, sedangkan liabilitasnya terdiri dari hutang usaha, hutang gaji, dan juga pendapatan diterima di muka. Nah, ekuitasnya yaitu modal VIRA yang kita ambil adalah dari laporan perubahan modal yang sebelumnya sudah kita hitung yaitu 97.000. Nah, setelah kita jumlahkan, kita masukkan dulu semua akun yang ada di dalam neraca lajur sebelumnya. Nah, jika akun tersebut terletak di bagian kredit, maka akun tersebut kita masukkan dalam bentuk min karena dikreditkan. Jadi, di sini ada akumulasi depresiasi aktiva tetap yang letaknya di neraca lajur adalah kredit dan cadangan piutang tak tertagih yang letaknya juga di kredit, maka saya buatkan min. Nah, jadi setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 115.000. Nah, sedangkan liabilitas dan ekuitasnya juga kita jumlahkan, hasilnya 115.000. Jadi, neraca atau laporan posisi keuangan ini sudah benar dan sudah balance antara aset dan juga liabilitas ditambah ekuitasnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tugas pengantar akuntansi pada pertemuan ke-7. Atas segala kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.